Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rizky Ananda Putra, dalam pembahasan soal lanjutan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, di sini kita lanjut di nomor 21. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor 20. Terdapat 6 buah gelas akan diisi air penuh. Ternyata setiap gelas hanya dapat memuat 1/10 liter air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas tersebut? Jadi di sini ada tersedia 6 gelas, dan masing-masing gelas itu hanya dapat memuat 1/10 liter air. Jadi satu gelas itu hanya 1/10 liter air. Jadi di sini ada tersedia gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, gelas kelima, gelas keenam. Oke, di mana masing-masing dari gelas ini hanya dapat menampung 1/10 liter air. Di sini juga 1/10, di sini juga 1/10, di sini juga 1/10, 1/10, dan 1/10. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas? Ya, tinggal kita jumlahkan saja. 1/10 tambah 1/10 tambah 1/10 tambah 1/10. Nah, atau ke-6 gelas ini kita kalikan dengan 1/10 liter air. Sama dengan 6 kali 1, 6 kali 1 sama dengan 6/10. Kalau kita perkecil menjadi sama-sama bagi 2 atas dan bawah itu 3/5 atau sama dengan 0,6 liter air. Nah, gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Seorang ibu hamil membeli 2 meter kain katun untuk dijadikan pakaian bayi. Satu pakaian bayi membutuhkan 1/4 kain katun. Berapa banyak pakaian bayi yang dapat dibuat? Jadi dia beli ada 2 meter kain, tapi 2 meter ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, di mana satu bagiannya itu hanya dibutuhkan 1/4 meter kain katun. Jadi solusinya kayak gimana? Solusinya kita tinggal bagi 2 bagi 1/4 sama dengan, ingat, kita ubah ke dalam bentuk perkalian, 2 dikali dengan dibalik bagian belakangnya 4/1 sama dengan 2 kali 4, 8. 8 bagi 1 itu 8. Jadi banyak pakaian bayi yang dapat dibuat adalah 8 lembar. Sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Seorang penjahit menerima 7 meter kain bakal untuk dijadikan 3 buah celana. Tiap celana berukuran sama. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk satu kain celana? Nah, di sini dia mau bagi menjadi 3. Jadi 7 meter kain ini kita bagi menjadi 3. Nah, kita bagi menjadi 3 atau 7/3. Nah, 7 bagi 3 berapa? 7 bagi 3 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 3 mendekati 7. Sisanya berapa? Sisanya 1. Karena 2 kali 3 6. Sisa 1/3. Nah, jadi untuk satu kain celana itu dibutuhkan 2 1/3 meter atau sama dengan 2,33 meter. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Bu Vera memiliki 5 potong roti. Roti tersebut akan dibagikan kepada 3 orang anaknya dan tiap anak mendapat bagian yang sama. Berapa potong yang diperoleh tiap anak? Jadi di sini dia mula-mula punya 5 roti. Akan dibagikan kepada 3 orang anaknya. Jadi 5 dibagi dengan 3 karena yang akan dapat adalah 3 orang anaknya. Nah, 5/3. Jadi 5 bagi 3 berapa? 5 bagi 3 1. Begitu. 1 kali 3 3. Sisanya berapa dari 5? Sisanya 2. 1 2/3 atau 1,67.
potong. Potong roti. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Jadi tiap-tiap anak mendapat 1/2/3 potong roti. Nah, kayak gitu. Sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ada Robi mempunyai 27 kelereng. Sebanyak 5/9 kelereng itu diberikan kepada Rudi. Berapa kelereng yang diberikan kepada Rudi dan berapa sisa kelereng Robi? Nah, di sini kelereng yang diberikan oleh Rudi, kelereng yang diberikan kepada Rudi itu kan 59 dari kelereng yang dimiliki Robi. Jadi di sini itu 5/9 dikalikan dengan 27. Jadi sini 5 dikali 27/9, 27 ini antara 5 dengan 27 mana yang bisa habis bagi 9? Oke, 27 bagi 9 itu sama dengan 3. Jadi 5 kali 3. 27 bagi 9, 3. Sama-sama bagi 9. Di sini juga sama-sama bagi 9. Jadi di sini 9 bagi 9, 1. Atau 5 kali 3, 15. Bagi 1 adalah 15. Jadi kelereng yang diberikan kepada Rudi itu adalah 15 kelereng. Sedangkan sisa kelereng Robi itu tinggal kita kurangkan antara 27 kurang yang dia sudah berikan kepada Rudi, yaitu 15. 27 kurang 15 adalah 12 kelereng. Nah, gimana? Sampai sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Ada dalam lomba tolak peluru, Andi melempar sejauh 10 kali 1/3 meter. Sedangkan Budi melempar sejauh 10 kali 2/5 meter. Siapakah antara kedua anak itu yang melempar lebih jauh? Nah, di sini mana yang paling besar? Karena di sini 10 kali 1/3 dengan 10 kali 2/5, kita bandingkan dulu. 10, ini Andi dengan Budi. Nah, 10 kali 1/3 dengan 10 kali 2/5 nih. Nah, kita lihat 10 kali 1/3 yaitu 10 kali 1/3 atau 10/3. 10/3 itu berapa? 10 bagi 3 yaitu 3, mendekati sisanya 3 kali 3 9, sisanya 1/3. Nah, 3 1/3. Nah, sekarang Budi itu 10 kali 2/5. Jadi 10 kali 2 20/5. 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, antara 3 dengan 4 mana yang lebih jauh? Otomatis 4, karena 4 yang lebih besar daripada 3 1/3. Nah, sekarang sudah bisa kan tentukan mana yang lebih jauh? Jadi yang melempar lebih jauh adalah Budi. Nah, jawabannya adalah Budi. Nah, oke, sampai sini gimana? Sudah jelas kan? Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ada yang mana yang lebih banyak, 3/4 dari 5 ton atau 5/6 dari 5 ton? Oke, di sini ada 3/4 atau 5/6. Jadi antara 3/4 dengan 5/6 mana yang lebih besar nih? Antara 3/4. Ingat, selalu 1/1 dengan 1/2 dengan 2/3 itu selalu lebih besar 2/3. 2/3 dengan 3/4 itu selalu lebih besar 3/4. Nah, kalau kita lihat
tipe-tipenya seperti ini, nah di sini kan selalu lebih besar yang angkanya yang lebih besar, selisihnya sama-sama 1, tapi yang angka yang lebih besar yang selalu memiliki nilai yang lebih besar seperti ini. Nah, berarti ini selisihnya juga sama-sama 1. Yang memiliki nilai yang lebih besar adalah ini. Nah, jadi yang lebih banyak adalah adalah 5/6 dari 5 ton. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Nah, gimana sampai sini? Sudah paham? Oke, kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Bu Broto memiliki ladang gandum berbentuk persegi panjang. Panjangnya 20 meter dan lebarnya 82/3. Tentukan luas ladang tersebut. Oke, kita batas di sini dulu. Kita tentukan luas ladang 20 dikali dengan, ingat persegi panjang, panjang kali lebar, luas persegi panjang. Sehingga di sini luas ladang gandum itu sama dengan 20 kali 82/3 meter. Atau di sini 20 kali, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 8 kali 3 itu 24, tambah 2, 26/3. Sehingga di sini 20 dikalikan 26 baru kita bagikan dengan 3. Nah, sekarang 20 kali 26 adalah 520/3. Nah, sekarang 520/3 itu berapa? 520 itu adalah dibagi 3, hasilnya 173. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Nah, kayak gitu ya. Karena 173 kali 3 itu 519. 519 dan 520 selisihnya berapa? Selisihnya adalah 1. Jadi luas ladangnya adalah 173, 1/3 meter persegi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Hasil panen gandum Bu Broto adalah 15 ton per tahun. Bersamaan dengan musim panen, Bu Broto harus membayar uang kuliah anaknya. Untuk Bu Broto harus menjual 2/3 dari gandum miliknya. Berapa ton sisa gandum Bu Broto? Jadi yang ditanya adalah dari 15 dikalikan dengan 2/3 itu yang dia jual. Sedangkan sisanya kita kurang, 15 kurang dari 2/3 dikalikan dengan 15. Jadi yang dijual dulu kita cari ya. Yang dijual itu sama dengan 2/3 dikali dengan 15. Sehingga di sini adalah 15 kali 2/3. Nah, segini 2 kali 15 30. 30 bagi 3 sama dengan 10. Jadi 10 ton yang dijual. Nah, karena 10 ton yang dijual, maka sisanya mulanya kan 15 ton, dijual 10 ton. Jadi sisanya adalah 15 kurang 10 adalah 5 ton. Nah, sampai sini gimana? Udah paham kan? Oke, kita lanjut di nomor terakhir. Sebelum meninggal, Pak Imron menuliskan sebuah wasiat. Isi wasiat tersebut adalah pembagian 19 sapi yang dimiliki Pak Imron kepada 3 anaknya. Anak pertama diwarisi 1/4 sapi, anak kedua diwarisi 2/5 sapi, dan anak ketiga diwarisi 3/10 sapi. Pencatat warisan bingung untuk membagi warisan tersebut karena sapi yang tersedia hanya 19 ekor. Seorang kerabat punya ide membagi sebagai berikut. Alternatif pemecahan masalah: meminjam 1 sapi sehingga sapi yang diwariskan menjadi 20 ekor. Anak pertama mendapatkan 20 kali 1/4 sama dengan 5 ekor.
Anak kedua mendapatkan 20 kali 2 per 5 sama dengan 8 ekor. Dan anak ketiga mendapatkan 20 kali 3 per 10 sama dengan 6 ekor. Sedangkan 1 ekor sisanya dikembali lagi. Diskusikan. Nah, di sini kita lihat bahwa anak pertama diwariskan 1 per 4 sapi. Dan yang kedua 2 per 5 sapi. Dan yang ketiga adalah 3 per 10 sapi. Nah, jika kita lihat penyebutnya, itu tidak seharusnya kalau kita samakan 20 ya. Nah, menjadi 20 ekor seharusnya. Oleh karena itu dia meminjamkan 1 sapi sehingga sapi yang diwariskan menjadi 20 ekor. Sehingga menyamakan penyebut ketika dikalikan akan menghasilkan bilangan bulat seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, terus kita akan mendiskusikan ketika kita jumlahkan 1 per 4 ditambah dengan 2 per 5 ditambah dengan 3 per 10, itu kalau kita jumlahkan semua, apakah akan menghasilkan 1? Kita lihat 1 per 4, kalau kita 2 per 5 dengan 3 per 10 itu kita penyebutnya 20. 4 kali berapa yang menghasilkan 20? 4 kali 5 otomatis di atas juga harus kali dengan 5. Jadi 1 kali 5 itu 5 ditambah dengan 5 kali berapa yang menghasilkan 20? 5 dikali dengan 4. Nah, di atas juga harus dikalikan dengan 4 nih. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Yang ketiga 20 dengan 10 kali berapa yang menghasilkan 20? 10 kali 2. Nah, di sini harus dikalikan juga dengan 2. 3 kali 2 adalah 6. Oke. Nah, yang selanjutnya 5 tambah 8 tambah 6 adalah 19. 19 per 20. Sehingga kalau kita bikin dalam persentase ini menjadi 95%. Berarti ada 5% yang belum terbagi, begitu. Ada 5%. Kenapa ini belum terbagi semua? Karena yang tersedia ada 19, sedangkan penyebutnya ada 20. Nah, supaya dia menjadi pas, itu makanya sahabatnya meminjamkan 1 sapi lagi, sehingga di sini ketika dikalikan 1 per 4 dikalikan 2 per 5 dikalikan 3 per 10 menjadi bilangan bulat, begitu. Nah, di sini ketika kita jumlahkan ternyata masih 95%. Nah, yang 5% yang 1 per 20-nya belum terbagi nih. Nah, belum terbagi. Sehingga sahabatnya meminjamkan satu kepada Pak Imron sehingga pembagiannya adil. Jika dikalikan 1 per 4 kali dengan 19, 2 per 5 dikalikan dengan 19, dan 3 per 10 dikalikan dengan 19, itu akan menghasilkan 19 per 4 itu sama dengan 4, 3 per 4. Di sini akan menghasilkan 38 bagi 5, 7, 3 per 5. Dan di sini 19, 5, 7 per 10. Nah, di sini kalau kita jumlahkan 4,75 ditambah dengan 7,60 ditambah dengan 5,7, itu kalau kita jumlahkan bisa 5, 13 tambah 7, 0, 5 tambah 7, 12, tambah 5 adalah 19. 5 tambah 7, 12, 12 tambah 4,75, 7 tambah 6 adalah 13, tambah 7, 20. Oke, ini 6 tambah 7 itu 13 tambah 5 adalah 18. Masih ada 0,95 yang belum terbagi.
Nah, sampai di sini sudah paham kan? Oleh karena itu, sahabatnya meminjamkan 1. Kenapa? Supaya dia ketika dikalikan akan menghasilkan bilangan bulat. Dan 1 itu akan dikembalikan lagi. Begitu. Satu yang tadi yang dipinjamkan itu yang menjadi 20 ekor ini akan dikembalikan lagi. Jadi ini ketika di KPK kan lebihnya 1, misalnya 4, 5, 10. 4 ketika kurang 1, 5 kurang 1, 10 kurang 1. Jadi harus digenapkan lebihnya 1 sehingga mendapatkan hasil yang pas. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Kenapa harus ditambahkan 1 ekor? Nah, oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Don't forget to subscribe, like, and share.